Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja latihan kifar yang pertama yang sudah kalian kerjakan kemarin. Kita hanya membahas saja. Ini lanjutan dari PPT yang tadi ya. Yang pertama adalah natrium bereaksi dengan gas klorida menjadi natrium klorida dalam tabung reaksi. Manakah yang disebut sistem? Ingat, sistem adalah yang kita amati. Sistem adalah yang kita amati, berarti ada NaCl2, NaCl, udara di luar tabung reaksi, NaCl2 dan NaCl. Kita lihat. Natrium bereaksi dengan gas klorida menjadi natrium klorida. Jawabannya adalah D. Nih. Kenapa? Karena sistem adalah segala sesuatu yang kita amati. Berarti kalau yang kita amati adalah reaksi, maka sistemnya adalah reaksi atau reaktan dan hasil reaksi. Berarti NaCl2 dan NaCl. Ya. Kita lanjut. Soal yang kedua adalah natrium bereaksi dengan gas klorida. Masih sama soalnya, tapi sekarang ditanya adalah lingkungan. Yang mana yang termasuk lingkungan? Ingat apa lingkungan tadi? Segala sesuatu di luar sistem. A, Na, dan Cl2 dia adalah reaktan, berarti masih sistem. B, NaCl dia adalah hasil, berarti masih sistem. D adalah NaCl2 dan NaCl, dia sistem. Maka yang mana yang bukan sistem, yang di luar dari sistem adalah C. Udara di luar tabung reaksi. Oke, jadi jawabannya C, udara di luar tabung reaksi. Alasannya adalah karena lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Lanjut. Nomor 3, suatu campuran pereaksi di dalam tabung reaksi menyebabkan tabung tersebut menjadi panas bila dipegang. Nah, ingat dengan catatan yang tadi. Nah, pernyataan yang tepat mengenai hal tersebut adalah jadi ini reaksinya menyebabkan tabungnya menjadi panas. Ingat tadi ada reaksi yang menghasilkan panas. Gitu ya. Nah, pernyataan yang tepat apa? A. Entalpi itu H ya. A, entalpi reaksinya bertambah. Berarti reaksi itu adalah awal. B, entalpi reaksi berkurang, berarti itu adalah entalpi awal, H awal. C, entalpi reaksi dan hasil reaksi bertambah, H awal dan H akhirnya bertambah. Yang D, entalpi reaksi lebih besar dari entalpi hasil reaksi. Nah, kalau kita mau jawab ini A, B, C atau D, kita harus tahu dulu ini reaksi apa. Ingat, reaksi yang menghasilkan panas adalah eksoterm. Oke. Jadi jawabannya adalah D, entalpi reaksi lebih besar dari entalpi hasil reaksi. Tahu dari mana? Karena kata kuncinya adalah tabung reaksi yang menjadi panas. Ya, artinya ada energi kalor yang dilepas. Energi kalor yang dilepas berarti reaksinya eksoterm. Nah, kita ingat reaksi eksoterm itu ciri-cirinya adalah H awalnya lebih besar daripada H akhirnya. Berarti jawabannya D. Jadi cara menjawab nomor 3 ini adalah kita ketahui dulu reaksinya. Kalau reaksinya udah ketahuan, baru kita bisa menjawab A, B, C atau D. Karena kita tahu cirinya. Oh iya, kalau eksoterm itu H awalnya lebih besar daripada H akhir. Ya, kita lanjut. Yang keempat adalah pernyataan yang benar tentang reaksi endoterm. Reaksi endoterm kita ingat-ingat apa tadi reaksi endoterm? Reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor. Ya. Nah, reaksi yang menyerap kalor. Kalau menyerap kalor berarti H awalnya lebih besar atau lebih kecil ya daripada H akhir. Masih ingat? Jadi A, entalpi awal lebih besar daripada entalpi akhir, delta H-nya lebih besar dari 0 dan seterusnya bisa kamu baca B, C dan D. Jawabannya adalah B, entalpi awal lebih kecil daripada entalpi akhir dan delta H-nya lebih besar dari 0. Masih ingat tadi alasannya kenapa? Ya, reaksi endoterm adalah reaksi yang membutuhkan atau menyerap kalor. Ya, jadi dia justru mengambil energi atau kalor dari lingkungan ke sistem. Maka pastinya H akhirnya itu lebih besar. Kalau H akhirnya lebih besar berarti H awalnya lebih kecil. Nah, delta H itu ingat H akhir dikurang H awal. Kalau H akhirnya lebih besar daripada H awal ya otomatis dong hasilnya selisihnya adalah lebih dari 0.
Maka nomor 4 jawabannya adalah B. Nih. Oke, lanjut nomor 5. Sebuah kristal KNO3 dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian diteteskan dengan air. Ingat kata kuncinya di sini, ada reaksi, terus tabung reaksinya dingin. Reaksi ini digolongkan apa? Ingat, yang hasil akhirnya dingin. Dingin berarti dia tidak melepas kalor, justru dia menyerap kalor. Yang menyerap kalor berarti endoterm. Itu ingat kata kuncinya. Oh, terasa dingin berarti dia menyerap kalor. Berarti dia endoterm. Sekarang tinggal pilih nih, endoterm ada C, ada D. Kamu pilih yang mana? Tinggal pilih yang benar definisinya. Endoterm itu energi berpindah dari sistem ke lingkungan, apa dari lingkungan ke sistem. Ingat, justru dia menyerap energi atau kalor dari lingkungan ke sistem, makanya H akhirnya dia besar. Berarti jawabannya D, endoterm. Jadi gitu caranya. Oh, ini reaksi endoterm, nggak usah mikirin lagi A sama B. A sama B itu berarti udah salah. Exo, kamu pilihnya tinggal C atau D. Nah, endoterm adalah energinya berpindah dari lingkungan ke sistem. Alasannya tadi sudah, karena dia menyerap kalor dari lingkungan, maka suhu dari lingkungannya akan berkurang, maka benda yang kita pegang akan terasa dingin. Ya. Nomor 6, sebongkah kalsium oksida yang dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi air menyebabkan airnya mendidih. Nah, ini kata kuncinya, ada reaksi. Reaksi menyebabkan air mendidih. Nah, air mendidih itu berarti suhunya naik atau turun? Naik kan? Berarti suhunya naik. Maka reaksi tersebut digolongkan apa? Kita ingat suhu reaksi yang menghasilkan panas. Reaksi yang menghasilkan, karena apa? Karena airnya mendidih, berarti kan panas. Berarti panasnya bertambah. Reaksi yang menghasilkan panas apa ya? Oh, eksoterm. Maka jawaban kita dari A, B, C, D kita udah bisa menentukan. C sama D nggak mungkin nih. C sama D nggak mungkin. Berarti antara A atau B. Karena dua-duanya eksoterm. Sekarang kita lihat ternyata eksoterm yang mana yang benar? Eksoterm melepas kalor dari sistem, dari dirinya dia, dari sistem ke lingkungan. Berarti jawabannya adalah A. Eksoterm energinya berpindah dari sistem ke lingkungan. Alasannya tadi sudah. Ya, dia mengeluarkan, melepaskan, membebaskan panas dari sistem ke lingkungan sehingga suhunya naik. Cirinya apa? Timbul rasa panas. Yang ketujuh, soalnya jika urea dimasukkan ke dalam air menjadi dingin nih kata kuncinya. Ada reaksi, terus wadahnya atau airnya campurannya menjadi dingin. Ini menandakan reaksi antara urea dengan air adalah apa? Ingat nggak? Ciri-ciri yang hasil akhirnya jadi dingin adalah apa? Yes, benar, endoterm. Jadi jawabannya adalah D. Alasannya sama seperti nomor 5. Nanti kalian lihat sendiri nomor 5. Nomor 8, soalnya apa? Bagaimana cara membaca persamaan termokimia dari reaksi pembakaran metana CH4 di bawah ini? Oke. Jadi ada metana, ini metana ya. Ada metana dengan bereaksi dengan oksigen. Jadi kalau pembakaran itu selalu reaksinya dengan oksigen karena dia butuh udara ya. Bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas karbon dioksida. Tahu dari mana gas karbon dioksida? Kamu lihat ini aja. Kamu lihat di sini, ini ada dalam kurung kan ya. Yang dalam kurung ini adalah menandakan dia wujudnya G gas, G gas, G. Semuanya G. Kok air gas, Bu? Karena maksud air di sini adalah uap air. Ini adalah uap air. Ya, kan panas tuh menghasilkan uap air. Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau begini, bagaimana cara membaca persamaan termokimia? Pertama yang harus dilakukan kalau melihat persamaan adalah samakan dulu sisi kanan dengan sisi kiri. Ini adalah sisi kiri itu adalah biasanya adalah preaksi. Yang ini adalah sisi kanan, hasil atau produk. Kita samain dulu, kita lihat. Kalau waktu kelas 10 kamu belajar kesetimbangan kimia, itu harusnya sudah selesai ya. Jadi Ibu cuma mengulang saja. C di kiri ada berapa? Ada 1. Di kanan ada 1. H di kiri ada berapa? Ada 4. Di kanan ada berapa? 2 dan 2 berarti 4. O di kiri ada berapa? 2 sama 2 berarti 4.
Di kanan ada berapa? O-nya ini 2, di sini juga 2, berarti 4, sama. Jadi yang pertama dicek adalah koefisiennya harus sama, jumlah atomnya di kiri dan di kanan harus sama. Tuh ya, kalau belum sama, samain dulu, dikasih koefisien. Misalnya tadi ini cuma O2, maka kita tambahin 2 biar kiri dan kanannya sama. Kalau sudah kita lihat di sini ada delta H. Delta H-nya min. Ingat, tanda min dan plus dalam suatu persamaan termokimia itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena menentukan dia adalah jenis reaksi apa, ekso atau endoterm. Ya sudah kita lihat saja, karena dia sudah bilang di sini ada reaksi pembakaran, maka nanti kita juga ngomongnya reaksi pembakaran. Nah, pada reaksi pembakaran ini ya kita ngomongin sebelah kiri dulu dari tanda panah. Pada reaksi pembakaran 1 mol gas metana dan 2 mol gas oksigen, jadi dibaca koefisiennya. Kalau nggak ada koefisiennya di sini berarti apa Bu sebutnya? Ini berarti sebutnya 1. Kalau ini kan ada 2 nih. Ya, berarti kita sebut dia 2 mol. Kalau nggak ada berarti 1 mol. Pada reaksi pembakaran 1 mol gas metana dengan 2 mol gas oksigen, ingat, selanjutnya adalah ada tanda panah. Tanda panah artinya menghasilkan. Ya. Menghasilkan 1 mol gas apa? CO2 itu karbon dioksida dan 2 mol gas H2O atau uap air. Tuh. Cukup sampai di situ tidak? Karena masih ada delta H-nya. Nah, jangan lupa jadi kalau kita baca gini, pada reaksi pembakaran 1 mol gas metana CH4 dan 2 mol gas oksigen O2 menghasilkan 1 mol gas karbon dioksida dan 2 mol gas H2 melepaskan kalor sebesar 150 kJ. Kok kita nggak nulis dia min melepaskan sebesar? Enggak, karena panas reaksi itu kita tidak menyebutnya dia min atau plus ya, tapi kita kata kuncinya di sini. Nih. Tuh. Kita ingatnya delta H. Oh, kalau delta H-nya negatif, ingat nggak? Berarti ini reaksi apa? Reaksi apa? Reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm itu reaksi apa? Yang melepaskan, membebaskan, menghasilkan panas. Jadi kata-kata min 150 kJ itu kita ganti jadi melepaskan kalor sebesar 150 kJ. Kalau di sini positif 150 kJ gimana, Bu? Jadi kita bilangnya jangan melepaskan, karena kalau delta H-nya positif berarti dia endoterm. Endoterm itu menyerap, membutuhkan. Jadi kata-katanya diganti jadi menyerap kalor sebesar. Kayak Ibu ulang ya, pada reaksi pembakaran 1 mol gas metana dan 2 mol gas oksigen menghasilkan 1 mol gas karbon dioksida dan 2 mol gas H2O. Pada reaksi ini melepaskan kalor sebesar 150 kJ. Oke, catatannya adalah di sini. Pada soal pembakaran gas metana penting sekali menuliskan tanda negatif atau positif pada delta H-nya. Jadi harus teliti. Karena dengan tanda itu kita mengetahui apakah reaksi tersebut adalah reaksi eksoterm atau endoterm. Jadi kalau ditanya reaksi apakah soal nomor 8 tadi? Yes, benar. Eksoterm. Pertanyaannya kalau ditanya kenapa reaksi tersebut eksoterm? Kamu tahu dari mana reaksi tersebut eksoterm? Yang pertama lihat deh, delta H-nya negatif. Tadi kita udah bahas di depan. Yang reaksi yang delta H-nya negatif ya eksoterm. Maka ketika kita disuruh menuliskan cara membacanya, kita harus pakai kata-kata melepas atau membebaskan. Tuh. Terus tahu dari mana tadi reaksi eksoterm gitu. Kalau misalnya di soal ada kata melepaskan kalor, kok tahu itu eksoterm? Karena ada kata-kata melepaskan kalor. Gitu ya, karena cirinya adalah eksoterm melepas kalor dari sistem ke lingkungan. Oke, sekarang contoh soal yang harus kalian jawab. Ini kalian jawab. Upload ke GC Google Classroom. Nah, ini lihat nih tuh. Delta H-nya positif. Pertanyaannya bagaimana cara membaca reaksi tersebut? Caranya sama kayak tadi Ibu ajarkan. Yang kedua, reaksi apa? Ingat delta H-nya positif. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya adalah kalorimeter.
bisa dibaca sendiri, kalorimeter itu sebenarnya adalah alat yang berfungsi untuk mendeteksi kalor suatu perubahan reaksi kimia. Jadi ada reaksi kimia nih, dia menghasilkan kalor berapa, maka itu bisa dideteksi oleh kalorimeter. Ya, fungsinya ada seperti ini, tapi dia paling khasnya adalah nomor 3. Yang benar-benar yang dia lakukan gitu adalah nomor 3, menghitung jumlah kalor suatu perubahan reaksi kimia. Ini udah ibu kasih tanda kuning gitu ya. Nah, ada rumus nih menghitung kalor pada kalorimetri. Rumus kalornya adalah Q yaitu kalor, M itu massa benda di sini dalam kilogram, C itu kalor jenis dalam joule per kilogram derajat. Terus selanjutnya adalah delta T. Delta T itu artinya adalah T itu suhu ya. T itu suhu. Berarti kalau delta T artinya adalah perubahan suhu. Suhu awal dan suhu akhir. Oke, kita lihat saja contoh soalnya. Berapa kalor yang diperlukan untuk memanaskan 4 kg besi dari suhu 200 derajat? Maaf ya, ini bukan 200, ini dari 20 derajat. 20 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius. Kalau kalor jenis besinya 460 joule per kilogram derajat Celcius. Kita cari dulu diketahuinya apa. Rumusnya kan jelas MC delta T. Kita ketahui massa yang mana ini? Namanya massa berarti 4 kg. Satuannya udah sama kilogram. Terus kalor jenisnya mana? 460 joule per kilogram, sudah sama juga ya satuannya. Terus delta T-nya berapa? Berarti delta T-nya adalah perubahan suhu. Suhu akhir dikurang suhu awal. 70 derajat dikurang 20 derajat berarti 50. Udah ketemu semua. Yang ditanya adalah Q atau kalor. Maka jawabannya MC delta T. 4 kg dikali 460 joule per kilogram derajat Celcius dikali 50 derajat Celcius. Ini kilogramnya habis, ini derajat Celciusnya habis. Jadi jawabannya tinggal 92.000 joule. Jadi kalau yang diperlukan untuk memanaskan besi adalah 92.000 joule atau 92 kilojoule. Tinggal kalau misalnya PG, di PG itu jawabannya pakai kilojoule. Ya tinggal dirubah dari joule ke kilojoule, kan dibagi 1000. Jadi 92. Nah, ini contoh soal kalorimeter, silahkan dikerjakan. Kirim ke GC. Dalam satu reaksi kimia dibebaskan 8,4 kJ energi. Jika kalor ini digunakan untuk memanaskan 100 gram air, berapa kenaikan suhunya? Diketahui massa jenis air 4,2 Joule per gram. Oke, dilihat dulu satuannya, sama enggak? Ini Joule per gram, ini kilojoule. Perhatikan dulu itu ya, masanya berapa? Masanya 100 gram. Jadi jawabannya lihat dulu, M nya berapa, C nya berapa gitu ya. Terus justru kalau ini yang diketahui apanya nih, energinya. Yang ditanya justru apa? Yang ditanya justru delta T nya, T akhir kenaikan suhunya, atau delta T. Ya, sekian dengan Ibu untuk pelajaran termokimia, pembahasan soal dan juga penambahan materi kalorimeter. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.